Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Pelajaran Sekolah Sahabat Kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Kitab Matius. Sebuah buku yang dituliskan oleh Matius, murid Yesus. Seorang murid yang sebelumnya dia adalah pemungut cukai. Pemungut cukai dikenal sebagai orang yang mementingkan diri, yang suka meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, bahkan rela menindas orang lain, orang yang mungkin sedang berkesusahan, agar dia bisa mendapatkan keinginan. Tetapi semenjak Matius melihat, mendengar Kristus, hidupnya berubah. Dia rela meninggalkan pekerjaannya, jabatannya, agar dia bisa menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus bukannya dia dijanjikan akan menjadi besar, akan mendapatkan banyak uang. Tidak. Bahkan hidupnya tidak pasti, tapi dia rela mengikuti Kristus. Kita akan melihat bagaimana Matius dengan inspirasi dari Roh Kudus menunjukkan kepada kita berbagai hal dalam kisah kehidupan Kristus dan pengajarannya. Kita telah masuk di dalam sebuah pembacaan yang berjudul Sedikit Dorongan dari Surga. Mari kita baca. Kalau kita membaca di dalam Matius 17 ayat 1-9, kita bisa melihat bagaimana sangat baik apa yang terjadi kepada Yesus dan kepada murid-muridnya. Pengajaran dari Yesus kepada murid-muridnya. Dikatakan, Yesus tinggal di tengah kasih dan persekutuan surga. Tetapi dalam dunia yang telah diciptakannya, ia berada dalam kesepian. Jadi, Yesus sebelumnya, di saat dia masih tinggal di surga, dia dipenuhi dengan kasih dan persekutuan surga. Jadi, dia selalu memiliki sahabat, memiliki malaikat yang melayani dia. Dia bersekutu dengan Bapa di surga. Tetapi yang menyedihkannya, di dunia yang dia ciptakan, dia berada dalam kesepian. Sekarang surga telah mengirim utusan-utusannya kepada Yesus. Bukan malaikat-malaikat, melainkan manusia yang telah menanggung penderitaan dan kesusahan, dan yang dapat menaruh simpati kepada juru selamat dalam ujian hidupnya di dunia ini. Musa dan Elia telah bekerja bersama-sama dengan Kristus. Mereka turut mengambil bagian dalam keinginannya untuk keselamatan manusia. Orang-orang ini yang dipilih lebih dari setiap malaikat di sekeliling tahta telah datang bercakap-cakap dengan Yesus mengenai peristiwa penderitaannya dan menghiburkan dia dengan jaminan simpati surga. Harapan dunia, keselamatan setiap manusia menjadi beban pertemuan mereka. Di tengah sebuah doa, pergumulan yang dihadapi oleh Yesus. Anda ingat di Taman Getsemani? Pada saat itu, dia mengharapkan dukungan dari murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya tertidur. Pelajaran pertama kita yang perlu kita ingat pada hari ini adalah, terkadang di tengah kehidupan di mana kita jalani pada saat ini, di sekitar kita, entah kita sadari atau tidak, ada orang-orang yang sedang membutuhkan dukungan, membutuhkan telinga untuk mendengar, membutuhkan lidah untuk memberikan saran yang baik dan benar. Namun seringkali banyak dari kita pun tertidur. Banyak dari kita yang tertidur sehingga gantinya kita dapat menguatkan yang lain, kita justru malah menghabiskan waktu dengan keinginan kita pribadi. Mungkin kita tertidur di saat kita tidak lagi menjadi fokus, tidak lagi melihat kebutuhan dari orang lain atau bahkan keluarga kita. Sahabatku, para murid tertidur di saat guru mereka telah berkali-kali membangunkan mereka untuk mengajak mereka berdoa bersama-sama. Dan kita baca sebelumnya, akhirnya dari surga bukan malaikat yang dikirim, tetapi Musa dan Elia. Dua orang ini adalah sosok gambaran dari orang-orang yang telah Yesus bekerja sama dengan mereka. Semasa hidup mereka, Tuhan memimpin mereka untuk melakukan misinya. Musa dan Elia adalah manusia yang diangkat hidup-hidup ke surga, sama seperti Henokh juga. Mereka turun dari surga
dan memberikan kekuatan kepada Yesus. Mereka bercakap-cakap menghiburkan Yesus dengan jaminan simpati surga. Harapan dunia, keselamatan setiap manusia adalah beban dari pertemuan mereka. Kita melihat di sini bagaimana mereka berbincang-bincang. Yesus dengan Musa dan Elia. Di taman itu mereka berbincang-bincang. Fokus pembicaraan mereka bukanlah hobi mereka. Fokus pembicaraan mereka bukanlah lelucon-lelucon yang membuat mereka tertawa, terbahak-bahak. Fokus pembicaraan mereka adalah beban jiwa, adalah keselamatan setiap manusia, adalah harapan dunia. Itu yang menjadi bahan pembicaraan mereka. Pelajaran kedua kita pada hari ini adalah, tentu bukan berarti saya katakan jangan bicarakan hal-hal yang umum, bukan. Tapi bagaimana itu dapat menjadi beban kita. Keselamatan dunia, keselamatan setiap umat manusia. Apakah kita pun merasa bahwa itu merupakan tanggung jawab kita juga? Kita yang telah diselamatkan adalah satu hal yang penting bagi kita untuk menghidupkan kebenaran tersebut, dan itu dapat menjadi saksi yang hidup kepada orang lain. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita perbuat, entah kita sadari atau tidak, itu merupakan sebuah kesaksian kepada orang lain. Jadi sahabatku, hari ini kita membaca bagaimana Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Yesus, memberikan dorongan dan semangat kepadanya. Sebuah pembacaan ini hanya akan menjadi teori belaka kalau kita tidak membuat sebuah komitmen. Kalau kita tidak menetapkan di dalam hati kita sebuah keinginan untuk mempraktekkan sesuatu. Saat kita baca bagaimana Musa dan Elia yang mereka sudah di surga, mereka bisa saja memilih. Saat mereka diminta turun, mungkin mereka bisa katakan, saya nggak mau balik ke dunia, panas, capek, ngapain ke sana? Saya di sini aja deh. Bisa saja mereka katakan seperti itu. Bisa saja mereka katakan, malaikat kalian aja lah yang pergi. Tapi mereka tidak lakukan itu. Mereka menawarkan diri mereka untuk turun ke dunia, memberikan semangat kepada Yesus. Sahabatku di rumah, ini hanya akan menjadi teori belaka, informasi belaka kalau tidak kita praktekkan. Jadi mari kita tetapkan dalam hati kita, agar kita mau menjadi seorang pribadi yang mau mendengar, memberikan semangat dan kekuatan kepada paling kurang satu orang pada hari ini. Mungkin itu rekan kerja kita, mungkin itu pasangan kita, suami atau istri kita, mungkin itu anak-anak kita. Di sini bukan hanya berbicara mengenai memberikan semangat, itu kita langsung ngomong aja terus, dan orang tersebut hanya lihat, dengar. Bercakap-cakap adalah sebuah tindakan di mana kita mendengarkan keluh kesah seseorang, mendengarkan kisah mereka, berdoa bersama mereka, menceritakan apa yang firman Tuhan inspirasikan pada hati kita untuk memberikan semangat kepada mereka. Sahabatku, biarlah hari ini kita menetapkan dalam hati kita untuk menjadi berkat kepada satu orang saja, paling kurang satu orang, atau bahkan satu orang yang mungkin tidak kita kenal, kelihatannya sedang sedih, sedang bergumul. Mungkin orang di tempat kerja kita yang kita tidak pernah bicara dengan dia, atau mungkin ada OB yang bekerja di tempat kita, atau mungkin orang yang membantu memberes-bereskan di kantor atau di lingkungan tempat tinggal kita, orang yang sedang menyapu jalanan. Berikan semangat kepada mereka. Katakan kepada mereka terima kasih atas apa yang telah kalian lakukan. Katakan itu dengan jujur dan sungguh-sungguh. Sahabatku, biarlah pembacaan ini memiliki makna dalam hidup kita di saat kita praktekkan. Dan pikirkan satu hal. Pikirkan kalau murid-murid pada saat itu tidak tertidur, mereka pun dapat ikut merasakan berkat yang sama. Berbicara dengan Musa, mendengar
apa yang dikatakan oleh Elia. Itu akan jadi berkat bagi mereka. Tapi sayangnya mereka tertidur. Mari kita lanjut. Betapa menarik bahwa Yesus, Sang Anak Tuhan dalam kemanusiaannya, memiliki kebutuhan akan penghiburan dan dorongan dari orang-orang ini, yang mereka sendiri tahu bagian mereka dalam penderitaan dan keputusasaan. Lukas mencatat bahwa mereka berbicara kepadanya tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Lukas 9 ayat 31. Jadi Musa dan Elia menceritakan kepada Yesus, semuanya akan digenapi di Yerusalem di saat kamu pergi ke sana. Perhatikanlah kata digenapi yang juga dapat diterjemahkan dengan kata memenuhi. Lebih banyak bukti bahwa kematian Yesus diperlukan bagi keselamatan manusia. Dengan sebegitu banyak yang dipertaruhkan, tidak heran surga pun memperhatikan kebutuhan itu dan mengirimkan dorongan semangat ini. Juga terlepas dari semua yang telah mereka dengar dan lihat, Petrus, Yakobus, dan Yohanes akan mendapatkan lebih banyak alasan untuk percaya. Suara yang keluar dari awan itu pastilah menguatkan juga. Setelah mereka melewati perasaan takut, juga begitu membuka pikiran ketika Matius mengatakan bahwa Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Matius 17 ayat 7. Sekalipun di tengah-tengah semua yang ia akan hadapi, Yesus pun menghibur dan mendorong semangat murid-muridnya. Jadi bayangkan satu hal ini. Sebelumnya Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia merasakan beban dosa yang begitu besar. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang terpisah dari Bapa Surgawi. Bahkan dalam doanya, di tengah keringatnya pun mencucurkan air darah. Mencucurkan darah. Kita lihat betapa bergumulnya Yesus. Saat dia menghampiri muridnya, murid-muridnya pun melihat wajah Yesus kelihatannya berbeda. Wajahnya berlumuran darah, kelihatannya lelah, capek. Tapi pada saat itu, Yesus terus berdoa, lalu dia mendapatkan semangat dari surga. Di saat dia sedang berbicara dengan Musa dan Elia, selesai pembicaraan mereka, dia keluar dari awan itu seolah-olah seperti awan yang menutupi mereka dalam pembicaraan mereka. Murid-muridnya melihat kejadian itu dan mereka ketakutan. Yesus selalu keluar dari awan itu, wajahnya berseri-seri. Gantinya menyalahkan mereka karena mereka tidur, Yesus mengatakan kepada mereka, "Janganlah takut." Sahabatku, di sini kita melihat, seringkali kita berpikir orang yang terbeban, akan terus seperti itu terus. Orang yang sedang bersedih harus terus bersedih. Yesus berbeda. Dia mengajarkan kepada kita bahwa kesedihan, ketakutan, kekhawatiran hanyalah sebuah proses yang jika kita jalani, kita berdoa bersama dengan Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan, dan gantinya kita harus terus disemangati. Yesus berbalik. Dia justru memberikan semangat kepada murid-muridnya. Kembali mengingatkan mereka bahwa apa yang dia katakan akan terjadi kepadanya di Yerusalem akan segera terjadi. Pelajaran berikutnya yang kita pelajari hari ini adalah, mungkin kita berpikir kita sedang sedih, kita sedang bermasalah, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Di tengah dunia yang penuh dengan media sosial, umumnya banyak kali kita pun tergoda untuk menunjukkan kesedihan kita, menceritakan penderitaan yang kita alami, sehingga seolah-olah dunia melihat kegalauan kita, melihat kesedihan kita, lalu pada komen di bawahnya, "Wah, kasihan ya, wah, semangat ya." Atau memberikan tanda jempol, tanda like, menyukai hal ini. Sahabatku, sesungguhnya seharusnya kita tidak perlu menceritakan kesedihan kita, kegalauan hati kita. Tapi tentu kalau kita punya masalah adalah satu hal yang baik untuk menceritakannya kepada Tuhan
dan kepada sahabat yang bisa kita percayai yang mungkin dapat membantu kita. Tetapi kalau kita hanya ceritakan kesedihan kita, kegalauan hati kita, betapa menyedihkannya, seolah-olah kita tidak memiliki Tuhan, sehingga kita begitu murung, begitu sedih, dan bermasalah. Biarlah dalam pembacaan hari ini kita kembali diajak untuk melihat, di tengah kesedihannya, Yesus tidak terus-menerus murung. Di saat dia telah mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dia justru memberikan semangat dan kekuatan kepada murid-muridnya. Dia mengatakan kepada muridnya, "Berdirilah, jangan takut." Hari ini, maukah kita lakukan hal yang sama? Di tengah-tengah kehidupan di mana kita hidup sekarang, banyak ketakutan, krisis pangan, krisis ekonomi, kejahatan yang semakin bertambah-tambah, dunia yang semakin kacau. Ketakutan ada di mana-mana, dan semuanya itu kelihatannya ditutupi dengan begitu banyak hiburan-hiburan di tengah dunia. Sehingga seolah-olah dunia berjalan biasa saja, dan justru mungkin kita berpikir makin lama semakin baik. Padahal sebenarnya sebaliknya, semakin merosot. Di tengah kehidupan kita banyak yang merasa takut. Mungkin hari ini pun kita sedang takut, kita sedang khawatir. Tapi seperti Yesus yang memberikan semangat kepada murid-muridnya, Yesus yang sama sedang berbicara kepada kita. Berdirilah dan janganlah takut. Kalau kita tetap berada di posisi kita akan mungkin tetap merasakan penderitaan yang sama. Itulah mengapa Yesus katakan kepada muridnya, berdirilah. Dia katakan kepada muridnya, keluarlah, angkatlah tubuhmu dari kondisi itu. Seseorang akan terus bersedih jika dia hanya ngeliatin, contohnya, kita kehilangan orang yang kita kasihi, pasangan kita, keluarga kita. Kita akan terus merasa sedih jika sepanjang hari kita lihat fotonya terus. Kita akan merasa terus bersedih. Dan makin lama kita akan jatuh ke dalam penderitaan yang lebih parah lagi. Tetapi kalau kita berdiri, bangkit, meminta kuasa dari Tuhan, ketakutan itu pun sirna. Kekhawatiran itu mungkin tidak hilang 100%, tapi dengan iman dan keteguhan, kita dapat berjalan maju bersama dengannya. Di tengah penderitaan yang Yesus hadapi, dia memperoleh dorongan dari surga. Tidak peduli siapapun kita atau seberapa teguh iman dan komitmen kita, kita semua setiap saat membutuhkan dorongan dan semangat. Ini juga berarti bahwa ada seseorang yang kita kenal yang mungkin sedang membutuhkan dorongan semangat itu. Hari ini pertanyaannya adalah, kepada siapa orang yang mungkin kita kenal yang kita dapat berikan dorongan semangat? Mari kita lakukan satu hal ini pada hari ini. Di tengah hidup kita ada orang yang mungkin membutuhkan semangat dan dorongan. Mungkin butuh didoakan, butuh untuk kita dengarkan, kita bantu berikan saran. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa membantu mereka jika kita sendiri tidak paham akan bagian itu? Mungkin ada teman kita yang ceritakan tentang ibunya yang sakit. Ia adalah satu hal yang baik bagi kita untuk mendengar. Tapi adalah satu hal yang jauh lebih menjadi berkat di saat kita bisa menolong mereka, memberikan saran kepada mereka. Tentu dasarnya adalah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan begitu banyak nasihat. Dari nasihat dalam berkeluarga, dalam kesehatan, kehidupan, mendidik anak, dan lain-lain. Biarlah kita memperlengkapi diri kita agar kita dapat memberi jawaban kepada setiap orang dimanapun perlu. Sampai bertemu lagi ke dalam acara pembacaan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Ceritakan kepada keluarga Anda pelajaran yang Anda dapat pada hari ini. Dan mari kita praktekkan pelajaran yang kita dengar. Tuhan memberkati dan Maranatha.